Ada apa dengan Sabah dan Sarawak? Kaitannya dengan ikan Indonesia, lalu apa yang terjadi dengan status negara tersebut? Krisis dan gejolak, itulah Malaysia. Oke, mari kita telaah. Dilansir dari siaran berita Malaysia mengutarakan bahwa Sabah dan Sarawak bukan lagi berstatus negeri. Pusat perbelanjaan di Batam, Kepulauan Riau mendapat berkah lantaran warga Singapura banyak memilih berbelanja di Batam karena harga dinilai lebih murah dibandingkan di negeri mereka. Dulu katanya penjajah, sekarang dimintai tolong. Lucu ya? Sejarah memang suka putar balik nasib orang. Itu bukan sinetron. Itu kisah nyata hubungan Timor Leste dan Indonesia. Bahwa kita menurunkan penjajahan Malaya ataupun Malaysia di tanah bumi Sabah dan Sarawak. Guys, di tahun 2026 ini kita mendapatkan sebuah kabar-kabar yang sepertinya ini bahkan menggemparkan, bahkan mengejutkan. Ya, sejumlah negara dari sejumlah wilayah dari negara-negara lain disebut-sebut ingin gabung dengan Indonesia. Loh, kenapa ya? Ini kalau misalnya kita kemarin-kemarin sudah memberitakan bahwa Sabah dan juga ini Sarawak ya ingin merdeka dari Malaysia. Bahkan ada pemimpinnya ini yang menyebut bahwa opsi bergabung dengan Indonesia itu ada. Nah, terus ini ada negara bekas ya, bekas dari Indonesia juga, yaitu Timur Leste yang diperkirakan pada tahun 2033 semua kilang minyak di Timur Leste akan habis. Otomatis teman-teman, pemasukan utama Timur Leste itu akan berhenti. Nah, kalau misalnya hal ini terjadi, ya otomatis negara Timur Leste mau tidak mau harus minta tolong ke negara-negara lain. Dan Anda tahu yang paling banyak menolong Timor Leste siapa? Indonesia. Bahkan Indonesia ini berjibaku di ASEAN untuk menjadikan Timor Leste bagian dari ASEAN. Nah, kalau misal seperti itu, apa untungnya buat kita? Sudah mereka mengkhianati NKRI, sudah mereka minta tolong, bahkan informasinya ketika mereka teman-teman menghadiri KTT ASEAN di Singapura, di berbagai daerah, kota-kota di luar negeri, ini dibiayai oleh Pak Jokowi. Itu saya saat dapat beritanya itu kaget, wah, sebaik itu ternyata Indonesia. Sedangkan teman-teman ini Singapura ya, rakyatnya berbondong-bondong pindah ke Batam. Ada apa? Karena biaya hidup di Singapura sudah tidak ngotak, sudah nggak masuk akal. Toko-toko setiap hari ada 250 toko yang tutup. Bahkan rekor tertinggi ada 3.000 toko tutup dalam sehari. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak selamanya mata uang yang kuat itu baik untuk ekonomi. Ya, mereka stres. Ibaratnya gini teman-teman, gaji 50 juta di Singapura sama dengan gaji 3 juta atau 5 juta di Indonesia. Nah, jadi mereka itu otomatis belanjanya kemana? Ke Johor. Belanjanya kemana? Ke Batam. Belanja di Batam ya dengan uang misalnya 100 US Singapura ya, dolar Singapura cukup buat 1 bulan. Sedangkan kalau misalnya belanja di Singapura itu cuma cukup buat 3 hari. Gitulah perbandingannya, harga mahal, sewa mahal, gaji oke besar, tapi biaya hidupnya juga jauh lebih besar. Nah, hari ini kita bakal tengok ya, teman-teman, kita bakal tengok wilayah-wilayah krisis ya, yang rupanya teman-teman ini minta tolongnya ke Indonesia, bahkan disebut-sebut Sabah, Sarawak, Timur Leste dan juga jutaan warga Singapura ingin masuk ke Indonesia jadi WNI. Wow, ini tentu kabar baik. Ini Indonesia jadi magnet, kembali jadi magnet di Asia Tenggara. Oke, teman-teman, tanpa panjang lebar lagi kita simak nih informasi selengkapnya. Ada apa dengan Sabah dan Sarawak? Kaitannya dengan ikan Indonesia, lalu apa yang terjadi dengan status negara tersebut? Krisis dan gejolak, itulah Malaysia. Oke, mari kita telaah. Dilansir dari siaran berita Malaysia mengutarakan bahwa Sabah dan Sarawak bukan lagi berstatus negeri, sebaliknya yaitu wilayah. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur menjadikan kedudukan Sabah dan Sarawak lebih strategis ditumbuhi pertumbuhan baru dari segi ekonomi dan juga ikatan. Berarti tandanya ada indikasi Sabah dan Sarawak untuk bergabung dengan Indonesia. Tanggal 30 Maret 2025 kemarin, muncul video deklarasi kemerdekaan Sabah dan Sarawak alias Borneo Utara dari Federasi Malaysia. Kenapa? Karena banyak warga sana ngerasa dianaktirikan sama pemerintah pusat. Udah bertahun-tahun isu ini tuh muncul terus, dan sekarang malah makin serius.
Yang dukung bukan cuma rakyat biasa, tapi juga pemimpin adat, aktivis politik, dan juga orang-orang Sabah dan Sarawak yang tinggal di luar negeri. Mereka ngerasa pembangunan gak adil dan kedaulatan rakyat di sana terabaikan. Makanya muncul gerakan Sabah Sarawak Unity. Gimana nih? Like kalau kalian suka Sabah dan Sarawak buat negara sendiri, dan komen kalau setuju Sabah dan Sarawak resmi jadi bagian dari Indonesia. Dalam politik internasional terutama di kawasan Asia Tenggara, perubahan besar seperti pemindahan ibu kota suatu negara dapat menciptakan dampak yang luas dan mendalam. Kabar mengenai pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur yang akan menjadi Nusantara telah menciptakan polemik baru dengan potensi dampak yang lebih dari sekadar perubahan geografis. Salah satu reaksi mengejutkan adalah pernyataan bahwa wilayah Sabah dan Sarawak Malaysia sedang mempertimbangkan untuk mengajukan diri sebagai provinsi yang baru di Indonesia. Ini adalah perkembangan yang menarik dan kompleks yang mencerminkan dinamika politik dan sejarah panjang di kawasan ini. Pertama-tama, perlu dicatat bahwa Sabah dan Sarawak telah lama menjadi bagian integral dari Malaysia, namun sejarah mereka juga penuh dengan kontroversi dan ketidaksetaraan. Wilayah-wilayah ini memiliki budaya, bahasa, dan identitas yang berbeda dari semenanjung Malaysia, dan dalam beberapa aspek mereka telah merasa kurang diperhatikan dan diskriminasi. Pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur tampaknya telah menciptakan ketidakpuasan di antara penduduk Sabah dan Sarawak. Mereka mungkin melihat perubahan besar ini sebagai peluang untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang lebih besar atas atau merasa lebih berhubungan dengan Kalimantan Timur daripada dengan semenanjung Malaysia. Ini menciptakan pertanyaan yang kompleks tentang identitas dan kemerdekaan wilayah-wilayah ini. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menjalankan kebijakannya telah menanggapi perkembangan ini dengan bijaksana. Dia mengakui bahwa ketimpangan kesetaraan yang terjadi di Malaysia, terutama terkait dengan Sabah dan Sarawak, adalah masalah yang serius. Ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mendukung kesetaraan antara negara-negara di kawasan ini dan menghormati hak-hak rakyat Sabah dan Sarawak. Namun, Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menekankan warga Malaysia yang ingin pindah ke negaraan. Ini adalah langkah yang penting untuk menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia dan mencegah konflik yang lebih besar. Sebagai negara-negara tetangga, kerjasama antara Indonesia dan Malaysia memiliki dampak besar pada stabilitas dan kemakmuran kawasan ini. Polemik ini juga mencerminkan kompleksitas politik dan identitas di kawasan Asia Tenggara. Sejarah panjang kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, dan pembentukan negara-negara modern telah menciptakan keragaman budaya dan politik yang unik di setiap negara. Ini juga berarti bahwa pemindahan ibu kota atau perubahan besar lainnya dapat kebijakan negara dapat menciptakan reaksi yang beragam di kalangan rakyat. Dalam menanggapi situasi ini, penting untuk menjaga dialog yang terbuka antara negara-negara tetangga dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Kesetaraan dan penghargaan terhadap hak-hak individu dan kelompok adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam politik internasional. Sementara perkembangan ini mungkin menjadi perdebatan politik dan hukum yang kompleks dalam waktu yang datang, penting untuk mengingat bahwa dalam politik internasional, konflik dapat diatasi melalui diplomasi dan dialog. Semua pihak harus bekerja sama untuk mencari solusi yang adil dan menghormati kepentingan semua pihak. Dengan pendekatan yang bijaksana, masalah ini dapat diatasi tanpa merusak stabilitas dan kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Dalam melanjutkan pembahasan mengenai polemik baru yang muncul seiring dengan pemindahan ibu kota Indonesia dan potensi masuknya Sabah dan Sarawak Malaysia sebagai provinsi baru, kita perlu lebih mendalam memahami beberapa aspek yang terlibat dalam situasi ini. Pertama, ketidaksetaraan di Malaysia. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah ketidaksetaraan yang telah lama dirasakan oleh Sabah dan Sarawak di dalam Federasi Malaysia. Ini bukan hari libur nasional, hanya Kamis sore biasa di awal tahun 2026. Di depan Anda, ribuan orang mengantre, tua, muda, keluarga besar. Tapi ada satu pemandangan ganjil yang jika Anda perhatikan lebih dalam akan membuat Anda bertanya-tanya. Mereka semua membawa koper besar ukuran 28 inci. Koper-koper raksasa yang biasanya kita pakai untuk perjalanan 2 minggu ke Eropa. Tapi perhatikan cara mereka mengangkat koper itu melewati gate tiket. Ringan, melayang. Koper-koper itu kosong. Selamat datang di fenomena ekonomi paling unik di Asia Tenggara hari ini. Wisata koper kosong. Hari ini, kita tidak sekedar bicara soal jalan-jalan atau belanja.
Kita sedang menyaksikan sebuah pergeseran besar, sebuah getaran tektonik dalam ekonomi kawasan. Mengapa warga Singapura, salah satu bangsa terkaya di dunia, rela menyeberangi lautan hanya untuk memborong sabun cuci, mie instan, dan popok bayi di Batam? Apa yang terjadi di tahun 2026 ini sehingga Batam bukan lagi sekedar tempat main golf bapak-bapak, tapi berubah menjadi kulkas raksasa bagi ibu rumah tangga Singapura? Dan yang lebih penting, apa harga yang harus dibayar warga lokal Batam ketika tetangga kaya mereka datang memborong pasar? Mari kita mulai dengan satu angka ajaib. Angka yang diam-diam mengubah segalanya. 13.176 rupiah. Di Januari 2026, nilai tukar dolar Singapura menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah terhadap rupiah. 10 tahun lalu, 1 dolar Singapura hanya sekitar 9.000 rupiah. Hari ini, memegang dolar Singapura terasa seperti memiliki kekuatan super. Bayangkan Anda masuk ke sebuah toko dan tiba-tiba kasir berkata, khusus hari ini semua barang diskon 40% plus bonus tambahan. Itulah yang dirasakan turis Singapura setiap kali kaki mereka menyentuh tanah Batam. Ini bukan lagi soal selisih harga receh, ini adalah arbitrase kehidupan. Di Singapura, inflasi biaya hidup membuat harga semangkuk mie bisa mencapai 6 hingga 8 dolar. Di Batam, dengan uang yang sama, Anda bisa memberi makan satu keluarga kecil. Jadi, ketika kita melihat mereka datang berbondong-bondong, jangan langsung menganggap mereka pelit. Mereka sedang menjalankan strategi bertahan hidup. Kelas menengah Singapura sedang terjepit di negaranya sendiri, dan Batam adalah katup pengaman ekonomi mereka. Mereka tidak datang untuk foya-foya, mereka datang untuk bertahan hidup dengan gaya. Sekarang, mari kita ikuti jejak mereka. Kita tinggalkan pelabuhan dan masuk ke jantung keramaian. Grand Batam Mall, Nagoya Hill, pusat-pusat belanja yang dulu identik dengan tas bermerek dan parfum mahal. Tapi di tahun 2026, tujuan utama mereka justru bukan butik mewah. Mereka turun ke basement, ke supermarket. Gerai seperti Top 100 menjadi magnet utama. Jika Anda mengintip isi troli mereka, Anda akan menemukan fenomena yang menarik. Tidak ada televisi layar besar, tidak ada jam tangan mewah. Yang ada adalah minyak goreng, pewangi pakaian, obat-obatan bebas, susu, popok, dan tentu saja mie instan serta cemilan. Mengapa? Karena di Singapura, harga barang-barang ini sudah tidak masuk akal bagi sebagian orang. Di Batam, mereka bisa membeli stok untuk 1 bulan dengan harga seperempatnya. Tapi ada sesuatu yang baru di tahun 2026. Mereka tidak lagi datang sendirian dan impulsif. Mereka datang terorganisir. Ada yang membuka jasa titip untuk 1 lantai apartemen di Tampines. Ada yang menjadi koordinator belanja untuk 1 blok di Jurong. Koper kosong tadi pulangnya akan penuh sesak sampai resletingnya nyaris jebol. Berisi segala hal mulai dari kerupuk ikan sampai stok bumbu dapur. 7 tahun lagi Timor Leste akan bangkrut. Setelah merdeka, negara ini justru masuk fase sulit karena banyak kepentingan besar bermain, terutama dari Australia. Australia ingin balik modal setelah menghabiskan dana triliunan untuk mendukung kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. Sehingga banyak ladang minyak dan gas di Laut Timor dikuasai Australia. Masalahnya Timor Leste terlalu bergantung pada migas sebagai sumber utama pendapatan negara. Pajak rakyat pun sulit diandalkan karena tingkat kemiskinan masih tinggi. Di saat yang sama, banyak ladang migas mulai mengering, membuat pendapatan negara turun hingga 90%. Kini cadangan kas negara disebut tinggal sekitar 300 triliun rupiah, sementara belanja negara mencapai 40 triliun rupiah per tahun. Dengan kondisi keuangan yang boros dan isu korupsi, Timor Leste bisa kehabisan uang pada tahun 2033. Itu lebih dari 1 miliar dolar. Nah dari sini lu udah bisa bikin hitungannya. Kenapa Benix pede banget meramal kebangkrutan negara ini semudah itu? Semudah membalikan telapak tangan memang mudah. Kenapa bisa? Jadi negara ini setiap tahun kan spending kayak APBN juga ya, kayak Indonesia. Belanja negara mereka ada. Mereka belanja negara setiap tahun itu sekitar 2,6 miliar dolar guys. 2.6 billion dollar. Rupiahnya sekitar 40 triliun. Jadi lu bayangin mereka spending itu 40 triliun setiap tahun. Zaman dulu bisa, mereka banyak duit. Masih ada sumur Bayu Udan. Sekarang udah kering. Mereka hanya bisa ambil duit dari petroleum fund ini. Mau berharap dari pajak rakyatnya kagak bisa, miskin. So apa yang mereka bisa lakukan? Palak terus dan antaranya. Tapi ternyata duit dan antaranya di sini lu bisa lihat cuma tersisa 18,9 billion dollar. Ya teman-teman, barusan sudah kita simak informasi lengkap dari berbagai channel-channel terkini yang membahas terkait Indonesia ini kenapa menjadi magnetnya Asia. Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat diperhitungkan
baik oleh Amerika, Eropa, teman-teman, bahkan oleh ya mungkin negara-negara tetangga kita sendiri. Singapura sedang pusing dengan ekonomi yang terlalu kuat. Malaysia ternyata juga punya berbagai masalah internal, bahkan Sabah dan juga Sarawak ini ingin pecah dan bergabung mungkin opsinya dengan Indonesia. Dan ya negara bekas negara Indonesia yang mungkin ya ini merdeka karena terbuai oleh hasutan Australia, ya sekarang harus menghadapi pil pahit bahwa satu-satunya sumber keuangan mereka yaitu minyak dan gas 2033 bakal habis. Nah, otomatis ya mereka mungkin nanti bakal cari pertolongan, bantuan. Dan kalau saya jadi presidennya ya ogahlah bantu. Ngapain? Mending bantu rakyat kita yang masih miskin. Indonesia juga punya banyak masalah. Rakyatnya juga masih banyak yang miskin. Iya, itu betul. Itu fakta. Karena itu kalau ada uang nih Pak Prabowo 13,5 triliun itu gunakan untuk mensejahterakan rakyat. Ya salah satunya dengan program MBG, program BLT, lapangan kerja ini mohon juga ya Pak Purbaya, Pak Prabowo ditingkatkan biar nggak banyak tuh yang nganggur rakyat Indonesia. Nah, gimana menurut kalian teman-teman setelah nonton video panjang ini, punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar. Kita bakal diskusikan deh. Terima kasih ya, kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.